Cek. Oke, terdengar ya untuk suara saya. Baik, mungkin saya buka dulu ya untuk sesi eh, yang sekarang nih, yang jam 10 sampai nanti mungkin sebelum jam 12 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan saya Rusnanda Farhan dari di Bisahai yang akan menjadi instruktur pada sesi kali ini, yang mana kita akan membahas tentang basic pemrograman Python. Oke, mungkin kita sebelum masuk, jadi kita ini lebih ke hands-on yang tentang basic Python ini. Mungkin sebelumnya saya ingin screening dulu nih dari teman-teman peserta di sini, audiens, sekiranya apakah semuanya sudah pernah atau punya pengalaman dalam pemrograman Python atau ini pertama kali gitu. Nah, teman-teman bisa merespon di kolom chat. Jadi kalau ada yang belum pernah, itu kita akan coba dari dasar banget gitu, bahkan dari cara memanggilnya. Oke, mungkin semuanya menjawabnya sudah ya. Oke. Oke, mungkin kita langsung saja ya. Jadi saya nggak akan jelasin dari dasar banget. Ini langsung saya buka, saya pakainya Jupyter Notebook. Saya coba share screen dulu. Oh, yang belum? Oke. Oke, baik, nggak apa-apa. Kalau yang belum, mungkin saya coba ini dulu ya, kenalkan dulu. Jadi ada yang sekarang banyak digunakan. Jadi ada dua tempat lah istilahnya, dua tempat yang bisa teman-teman gunakan dan ini free gitu ya untuk mencoba ngoding Python. Yang pertama ini ada dari offline base, jadi teman-teman install di dalam komputer teman-teman, terus teman-teman bisa gunakan kapanpun tanpa koneksi internet gitu. Nah, ini namanya Jupyter Notebook, salah satunya ya. Dari, sebentar saya sambil share screen. Window, okay. Nah, oke, share screen-nya sudah terlihat ya. Nah, ini kalau teman-teman, kita bahas yang pertama dulu jadi dari offline base-nya. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan yang versi offline-nya, yang teman-teman install di dalam perangkat sendiri, ini bisa mengunjungi Anaconda Documentation. Anaconda Navigator, apa-apa. Jadi sama aja, intinya teman-teman kunjungi si anaconda.com ini. Nah, dari sini nanti ada instalasinya. Misalnya teman-teman klik di sini untuk instalasinya. Nah, di sini ada beberapa requirement yang minimalnya. Di sini support untuk Windows 4 atau newer, di mana di sini bisa untuk spesifikasi 32 bit, 64 bit. Kemudian kalau untuk operating system lainnya dari macOS ini 10.13 dan ke atas gitu ya, dengan spesifikasi 64 bit, atau Ubuntu 14 ke atas, CentOS 6 ke atas, dan dia harus 64 bit. Kemudian Python version yang disediakan dari Anaconda ini ada versi 2 dan versi 3 intinya. Di mana versi 2 ini sudah sampai di 2,7, kalau 3 ini yang kemungkinan besar ini yang masih banyak digunakan itu 36, 37, 38. Nah, dan saya gunakan yang paling baru saja gitu. Atau kalau mau turun itu nggak jauh dari yang paling baru, misalkan 38 ya udah 37 gitu, karena mungkin tidak semua library-nya sudah support ke Python 38 misalkan, ya nggak apa-apa. Tapi sejauh yang saya tahu gitu, kalau library tersebut banyak digunakan dan developingnya bagus, itu dia akan terus mengikuti Python version yang
terupdate. Nah, ini cara instalasinya, ini tinggal ikutin aja. Dan di sini juga dijelaskan cara uninstallnya juga. Nah, ini instalasinya, tapi kalau teman-teman ingin kan kalau nggak salah download itu, nah ini di instalasi apa ya? Nah ini bagian instalasi. Nah ini kemudian dipilih operating system yang sesuai dengan perangkat teman-teman. Nah misalkan saya pakai Windows, maka saya klik yang ini. Nah nanti download Anaconda installernya. Nah kemudian install di perangkat teman-teman, biasanya installnya di C ya. Nah, tinggal next dan agree saja, kemudian nanti akan masuk ke Anaconda. Nah, nanti dari dari Anaconda ini teman-teman akan punya namanya sejenis command prompt ya, namanya Anaconda prompt. Nah, itu nanti bisa diakses untuk Jupyter Notebook-nya. Nah, mungkin sudah banyak juga yang membahas tentang hal tersebut. Jadi, untuk akses ke Jupyter Notebook ini nanti teman-teman bisa coba cari-cari sendiri. Karena ini juga cukup mudah. Bisa akses dari Anaconda-nya tadi setelah diinstal, atau melalui Anaconda Prompt kalau misalkan butuh directory yang berbeda gitu di foldernya. Nah ini saya coba, jadi kalau sudah masuk ke sini, silakan teman-teman klik New Python 3 di sini. Saya sarankan banget untuk menginstalnya yang versinya Python 3 ya, jangan yang Python 2 tadi. Karena library-nya juga sudah banyak yang lebih update dan banyak supportnya di Python 3. Nah, ini saya sambil coba cek sedikit-sedikit ya untuk kolom chatnya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan langsung ketik aja. Jika masih berkenaan dengan pembahasannya, langsung bisa saya coba lihat gitu. Nah, kemudian di sini kita klik New. Mungkin ini saya agak gedein dikit. Klik New, kemudian klik Python 3, maka dia akan otomatis muncul suatu tab baru di default browser teman-teman. Nah ini tampilannya seperti ini, ada untitled berapa, ini karena saya kebanyakan yang namanya untitled seperti ini, jadi dia nanti ada numeriknya, 1, 2, 3, dan seterusnya gitu ya. Nah ini bagian atas ini, bagian apa ya, semacam header ya. Jadi dia di sini kita bisa namai project atau notebook ini. Misalkan di sini kita namai dengan pengenalan Python programming. Nah, ini nanti kita ganti jadi gini. Nah, ini nanti kalau di directory folder ketika kita melihatnya, project ini akan di-save dalam file dengan format .ipynb gitu ya. Ini .ipynb ini. Nah, di sini saya udah ada sih untuk basic Python ya. Nah, kita coba acuannya dari sini, tapi kita coba implementasikan secara langsung ya. Nah, saya jelaskan dulu. Jadi di dalam Jupyter Notebook ini, itu ada bagian yang namanya cell, yaitu ini, yang kotak warna biru ini. Jadi setiap sel ini nanti bisa kita run, gitu ya, bisa kita proses codingannya. Jadi ini runningnya cell by cell. Setiap satu sel bisa di running untuk misalkan nanti ada outputnya kah, atau ada yang disimpan dan lain sebagainya. Nah ini tampilan dari Jupyter Notebook. Nah saya baru jelaskan satu ya dari versi offline-nya, tapi bisa juga dari versi online-nya, yaitu menggunakan Google Collaboratory. Kalau teman-teman yang belum tahu ya, dengan cara teman-teman bisa mengunjungi research.google.com. Oh sorry, salah. Research. Collab dulu ya, collab. Research.google.com. Nah ini akan
terkonek dengan ini ya, akun Google yang di setup default di dalam web browser teman-teman. Nah ini coba saya cancel dulu untuk melihatnya di sini ya. Nah ini akun Google-nya bernama Rusnanda Farhan dengan alamat emailnya rusnandafarhan@gmail.com. Nah kalau teman-teman merasa ini tidak sesuai, nanti bisa diganti-ganti, tinggal diklik aja. Layaknya mengganti misalkan akun ketika teman-teman akses Gmail, G Drive dan lain-lain gitu. Nah ini tinggal ganti aja di sini. Akun mana yang teman-teman. Nah kemudian ini sama nanti kalau untuk membuat suatu project baru, notebook baru, ini tinggal diklik file. Di sini ada notebook baru. Kalau bahasa Indonesia ya, kalau bahasa Inggris ya new note atau apa gitu. Nah ini tinggal diklik aja. Nah ketika teman-teman lihat di sini, nah ini dia. Ketika teman-teman lihat di sini, nanti sama. Ini ada judulnya pasti untitled dulu. Entah untitled berapa ya, tergantung nanti teman-teman sebanyak apa dia nge-saving nama dengan untitled gitu. Nah, di sini nanti bisa diganti juga layaknya tadi di Jupyter Notebook. Nah, terus di sini komponennya pun sama ya yang ada di dalam sini. Dia ada cell di sini, yang kotak ini cell. Cara tambahnya dia ini ada plus kode atau plus teks. Kalau plus kode dia untuk running ya, untuk running codingannya. Tapi kalau teks ini dia tidak akan dieksekusi gitu, tidak akan di running. Dia hanya sebagai keterangan tulisan aja. Sama dengan yang ada di sini. Kalau di sini nggak ada keterangan insert cell berupa kode atau berupa teks. Yang adanya nanti di sini. Di sini nama teks itu biasanya sebutannya markdown. Jadi nanti ketika mau ditambah bisa dengan pilih dulu markdown atau kode gitu. Markdown itu sama dengan ini ya, teks tadi. Nah, ini dari versi online-nya lebih mudah. Kenapa? Karena teman-teman tidak harus menginstal. Yang penting teman-teman harus punya akun Google. Yang mana pastinya teman-teman di sini sudah punya juga ya untuk akun Google-nya. Nah, ini teman-teman juga bisa mengaksesnya melalui Google Drive. Jadi kalau teman-teman biasanya kalau sudah terkonek dengan Google collab.research.google.com tadi, biasanya akan muncul di tampilan Drive-nya. Contohnya seperti ini, misalkan teman-teman mau new, kemudian di sini lihat ada misalkan lainnya. Nah biasanya di sini ada Google Collaboratory. Ini cara akses lainnya ya, selain dari yang tadi collab.research.google.com. Kalau di sini belum ada, di others atau lainnya ini belum ada, teman-teman bisa hubungkan aplikasi lainnya. Kemudian di sini teman-teman bisa cari collab. Nah ini collaboratory ya, kepanjangannya collaboratory. Ini nanti tinggal diinstal atau dipasang atau apalah nanti. Ini saya sudah terinstall. Kalau belum nanti tinggal diikuti aja langkah-langkah menginstalnya. Mungkin nanti ada sedikit permission dari Google. Tapi itu di-accept aja supaya nanti bisa terhubung dengan akun teman-teman. Kalau sudah nanti kemungkinan besar di sini akan ada nih. Lainnya akan ada Google Collaboratory. Kenapa saya tunjukkan cara membuka dari Google Drive juga? Karena mungkin saja nanti teman-teman ingin memasukkannya dalam folder-folder tertentu gitu ya. Misalkan teman-teman bikin suatu folder namanya codingan atau apa, nah nanti semua IPYNB-nya ditaruh di sana, nah itu juga bisa, gitu. Nah, bagi teman-teman yang belum menginstal, saya sarankan hari ini gunakan Google Collaboratory dulu, karena nanti ternyata kalau mau menginstal dan downloadnya bisa cepat, itu nggak apa-apa sih, gitu. Takutnya nanti teman-teman kesulitan ketika mau mencoba. Nah, jadi saya di sini karena acuannya pakai Google, di Jupyter Notebook dari lokal. Jadi saya pakai dari lokal saja, tapi ini nggak akan pengaruh banyak. Jadi teman-teman juga bisa mengikutinya dari Google Collaboratory tadi. Nah, kita mulai ya. Jadi pertama saya ingin membuat ini kan hanya teks ya, tulisan biasa. Jadi saya akan membuat di sini markdown. Nah, markdown di sini kalau ingin membuat tulisannya lebih besar, ini bisa menggunakan pagar gitu ya. Lalu kita ketik variabel.
harus spasi dulu. Nah, ini untuk kita coba bareng-bareng aja, tapi nanti acuannya pun nanti akan saya distribusikan ya ke teman-temannya, saya kasih. Nah, apa itu variabel? Variabel merupakan suatu wadah yang menyimpan suatu value gitu. Nah, jadi variabel ini hanya wadah yang menyimpan satu value ya. Sekali lagi di sini harus di-highlight bahwa dia itu hanya satu value. Value bisa berupa apapun, mulai dari angka, matriks, vektor, suatu kalimat, satu dokumen pun bisa, tapi satu intinya gitu. Nah, kemudian di sini kalau kita berbicara tentang variabel, kalau kita ingin memproses suatu angka, kita tinggal ketik aja sebenarnya, misalnya 5. Maka dia outputnya ketika kita runningnya bisa dengan shift enter atau control enter. Ketika dia di running, maka akan muncul outputnya ya, langsung. Gitu. Kalau kita bilang angka 2, ya berarti dia keluarnya 2. Ini value ya, value. Nah, tapi ketika kita hanya running seperti ini, dia tidak akan terekam, dia tidak akan tersimpan atau tidak akan diingat. Bagaimana, misalkan kita punya suatu value yang penting, yang kita ingin si komputer ini nanti mengingatnya terus gitu. Nah, makanya untuk menyimpan value ini, yang ini kan belum disimpan ya berarti ya, belum punya wadah. Maka kita harus masukkan ke dalam suatu variabel. Misalkan kita katakan variabelnya namanya X. Maka X sama dengan misalkan 2. Nah, kalau kita running, dia tidak akan memunculkan suatu value. Bagaimana cara memunculkannya? Ada 2 sebenarnya. Bisa kita panggil variabelnya. Nah, di running pasti dia munculnya outputnya ya. Output value-nya. Atau kita ketik di print. Print X. Nah, ini sama. Jadi print itu satu perintah yang untuk memunculkan output value apa gitu misalkan. Nah, setelah itu kita lihat lagi di sini. Nah, itu yang berupa numerik. Bagaimana dengan value yang tipenya string? Ternyata untuk value yang tipenya string kita harus menggunakan kutip di sini. Misalkan di sini kita bilang hello Python world. Nah, ini ada kutip 2, ada juga misalkan kutip 1. Hello Python world. Sama nih outputnya. Artinya apa? Artinya dalam mendefinisikan suatu value string, tidak masalah kita menggunakan kutip 2 ataupun kutip 1. Yang penting dia sepasang ya. Depan dan belakangnya ini sepasang. Kalau kutip 2, dua-duanya. Kalau kutip 1, depan belakang juga harus sama. Nah, sama halnya dengan numerical value tadi, bahwa kalau kita ingin memasukkan ke dalam suatu variabel ya kita definisikan aja. Misalkan di sini kita sebut pesan sama dengan ini hello Python world. Kalau kita print pesan di sini, maka akan keluar hello Python world. Nah, jadi untuk masalah variabel di sini sesuai dengan acuannya ya, variabel holds a value. Jadi satu variabel memuat suatu value atau nilai. Nah, sekarang ada suatu ketentuan dari variabel ini. Di sini tadi kita nyatakan X sama dengan 2. Lalu di bawah sini kita misalkan gini deh. X sama dengan 2. Nah, ini dalam satu sel itu bisa lebih dari satu baris ya. Print X gitu. Jadi dalam satu sel ini dia akan running baris per baris. Pertama dia akan definisikan suatu variabel X itu bernilai 2, lalu dia akan print. Maka kalau kita running kayak gini. Nah, sekarang kita coba ganti X sama dengan 7. Kalau kita print akan jadi seperti apa? 7. Nah, artinya apa di sini? Kalau kita definisikan dua variabel yang sama dengan value yang berbeda, maka value yang lama yaitu 2 akan terreplace secara otomatis dengan value yang baru. Dilupakan gitu ya, di forget.
Jadi ketika teman-teman definisikan variabel X itu 2, terus kemudian variabel X itu 7, maka 2 ini secara otomatis akan dilupakan, tidak akan diingat lagi, dihapus. Karena dia menganggap, oh ada lagi nih yang terbaru, yaitu value-nya adalah 7. Bahkan apapun bentuknya ya, misalkan tadinya dari string, kemudian teman-teman definisikan lagi jadi numerik, nah itu juga sama aja. Intinya, kalau variabelnya sama, dia akan ketiban, ke-replace gitu ya. Maka dari itu, harus diperhatikan juga bahwa dalam mendefinisikan variabel, hati-hati kalau tidak ingin ter-replace atau terhapus, jangan sampai double gini ya namanya. Lalu di sini juga misal ada lagi nih, print X-nya gede, error. Kenapa? Karena di sini dalam Python programming dia sensitive case. Dia sensitif terhadap huruf kapital dan huruf kecil. Perbedaan masalah kapital saja gitu ya, itu bisa menyebabkan perbedaan pendefinisian. Nah, dia dibilang di sini name error. Artinya error penamaan. Nama X kapital tidak terdefinisi gitu ya. Jadi karena di sini kita tidak mendefinisikan X kapital, tapi hanya X biasa, maka dia error. Beda halnya ketika kita bilang di sini X biasa. Pasti muncul. Ya. Nah, ini buat jadi acuan aja bagi teman-teman. Kemudian sama halnya tadi. Oh ya, tadi di atas namanya apa ya variabelnya? Pesan misalkan. Nah, di sini saya print misalkan pesan gitu ya. Ada typo. Dia juga nggak mau. Kenapa? Karena di sini juga termasuk ya sensitive case juga. Perbedaan satu huruf saja pada penamaan variabel, maka dia juga gitu. Nah, ini contoh error yang namanya name error ketika teman-teman salah mendefinisikan nama variabelnya. Nah, kemudian di sini dalam penamaan variabel tidak boleh menggunakan spasi. Misalkan di sini nama spasi lengkap. Kan nama spasi lengkap terus nanda. Farhan, gitu ya. Error kenapa? Karena di sini ada spasi. Disebutnya syntax error, invalid syntax. Kenapa? Karena di sini ada spasi. Gitu. Nah, ini juga hal yang harus teman-teman hindari ya, penggunaan spasi pada penamaan variabel. Nah, kemudian ini nanti kalau deskripsinya dari sini aja ya. Kemudian di sini yang penting lagi adalah nah ini dalam mendefinisikan suatu variabel, apalagi kalau kita variabelnya itu string ya, ini kan ada banyak variasi-variasi di dalamnya. Nah, yang pertama ini ada single and double quotes. Jadi kan teman-teman tadi udah tahu ya, kalau kutip 1 dan kutip 2 itu maknanya sama. Tapi bagaimana kalau misalkan teman-teman di sini, nah di sini saya coba kasih markdown dulu ya. Mau bilang kalimat itu, kalimatnya adalah ayah berpesan jangan pulang larut malam kepada saya. Gitu. Bagaimana kita cara membuat suatu variabel namanya kalimat dengan isi value-nya atau string value-nya adalah isinya tulisannya kayak gini, ayah berpesan pakai kutip. Ini kan umum ya, lumrah ya dalam bahasa Indonesia ya, menggunakan seperti ini. Nah, di sini caranya, kalau kita misalkan gini, kalimat, kalau biasa aja kan nggak pakai kutip gini ya, misalkan ini, ayah berpesan jangan pulang larut malam pada saya. Jadi gitu kan. Kalau kita tambahkan di sini print kalimat, bisa gitu per proses. Tapi nggak ada kutipnya gimana? Oke, paksain aja dia kutip di sini. Coba kita coba kutip di sini. Malah error gitu. Karena dia di sini dianggapnya
kutip itu kan penanda suatu string. Nah, jadi di sini malah kepotong gitu. Ini dia string sendiri, ini dia string sendiri. Nah, caranya paling mudah, ini teman-teman ganti define stringnya menggunakan kutip satu. Nah, jadi dibedakan antara pendefinisian value-nya dengan kutip yang memang ingin dituliskan di dalam kalimatnya gitu. Nah, ini baru bisa. Nah, sesuai dengan yang ini. Nih ya, jadi ini tujuannya ingin membuat kalimat ini. Nah, kemudian jadi nih ya, jadi kalau teman-teman ingin mencoba membuat kutip, maka ditukar aja gitu. Yang mana yang menjadi define untuk string value-nya, mana yang emang didefinisikan untuk membuat karakter kutipnya. Kalau di dalam ini pengennya kutip satu, dibalik aja, berarti yang luar kutip dua gitu. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Jadi ini untuk single and double quotes, intinya seperti itu di dalam basic Python ini. Kemudian selanjutnya, nah multi-line di mana tidak menutup kemungkinan kan ya, kalau kita ingin membuat suatu value ini, misalkan ini kan hanya satu kalimat ya. Misalkan di sini ada lagi namanya misalkan variabelnya namanya paragraf misalkan. Paragraf gitu. Atau misalkan namanya dokumen. Dokumen sama dengan selamat pagi teman-teman peserta. Itu ya, terus misalkan titik. Terus selamat datang di bootcamp hari ini. Kalau kita mau define seperti ini, dia kan standar gitu ya. Dia akan ya define-nya ke samping terus gitu. Nggak ada dia new line-nya. Kalau teman-teman mau menggunakan new line di sini bisa dengan namanya apa ya, komennya itu adalah \n. Saya terbalik ya. Oh, bentar. Mungkin ini saya ada salah sintaks ya, sebentar. \n ini bisa ya. Oke, ini saya agak lupa sih. Kalau nggak salah \n, tapi ini sintaksnya masih kurang tepat nih. Sebentar. Oke, kalau dari teman-teman ada yang bisa membantu dari penggunaan \n ini atau membuat new line pada dokumen? Saya agak lupa sih ya, dia ini atau coba sebentar. Nah ini nih. Oke, ini sudah tepat sepertinya.
Saya nggak tahu nih. Jadi kalau di sini dia bisa ini ya, dia printnya ini bisa, di print harusnya, jangan dipanggil dokumennya. Oke, ini salah di pemanggilannya. Nah ini dia. Ini ya, sorry tadi harusnya di print, jangan dipanggil variabelnya. Ketika di print, maka dia akan muncul seperti ini. Tetapi ini tidak akan efektif atau tidak efisien ketika teman-teman multi-line string itu banyak gitu ya. Misalkan 10 baris, 20 baris, dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau multi-line string-nya itu banyak? Ini bisa kita gunakan kutip 3. Misalkan di sini contohnya dokumen. Dengan kutip 3 gitu ya. Nah, di sini ditulis aja nih, misalkan selamat pagi teman peserta. Terus apa? Titik. Habis itu apa? Enter. Nah, ini ikutin aja, saya ngetik biasa. Selamat datang di bootcamp hari ini. Terus ini titik juga. Terus di sini bawahnya lagi ini topik hari ini membahas pengenalan Python. Nah, ketika teman-teman nanti print dokumen, nah ini akan otomatis sepertinya. Nah ini untuk multi-line string. Nanti kalau teman-teman ada yang bingung, silahkan tanya aja. Betul, terima kasih dari teman-teman di sini yang sudah membantu tadi dari M. Zidan, Erik sama Dava. Terima kasih bantuannya. Nah, selanjutnya di sini multi-line string ini sudah, kemudian nah ini ada changing case. Jadi karena di sini sensitive case ya, di sini bisa dalam text processing atau di sini kita pengolahan teks ya, atau di sini yang value-nya itu string, bisa kita proses nih. Misalkan contohnya di sini adalah mengubah antara dia huruf besar, huruf kapital atau menjadi huruf kecil. Dibalik-balik gitu ya. Misalkan di sini contohnya first name sama dengan Rusnanda. Lalu last name ini Farhan misalkan. Nah, di sini saya ingin mengubah. Oke. Oh ini nanti sekalian deh ya. Kita jangan gitu dulu. Ini name aja, name. Satu variabel dulu. Nah di sini ada beberapa operasi yang bisa dilakukan. Yang pertama, misalkan kita pakai print ya, langsung ya, print name.upper. Nah, jadi ada suatu perintah di Python namanya upper, di mana dia akan membuat semua huruf yang di dalam variabel name ini. Jadi di dalam suatu variabel, ketika dia diperintahkan upper, maka dia akan dijadikan huruf kapital semua seperti ini. Nah, ada lagi selanjutnya print name.title. Nah, name.title ini artinya kita akan mengkapitalkan huruf pertama dalam kata dalam setiap kata yang ada di name ini, di variabel tersebut. Kalau saya di sini bilang Rusnanda Farhan gitu, jadi ada dua kata, maka kalau upper itu semuanya di-up-kan, tapi kalau title ini hanya perwakilan huruf pertama di setiap katanya. Ini ada dua kata, huruf pertamanya kapital semua. Nah, selanjutnya ada lagi lower. Mungkin biar lebih kelihatan di sini, misalnya saya buat kalimat halai gitu, yang gede kecil. Misalkan di sini selamat pagi gini ya, gede kecil ya. Nah, ketika saya ini ada spasi nih. Ketika saya mau bilang
print kalimat alay dot lower, jadi namanya lower ya, kebalikannya dari upper. Lower ini menseragamkan semuanya jadi huruf kecil, kurang R. Oke, kita print, maka jadinya kayak gini. Biasanya ini yang umum digunakan dalam text processing, gitu ya. Lower ini umum digunakan dalam text processing. Nah, kemudian itu tadi tentang changing case. Kemudian di sini ada lagi namanya combining, mengkombinasikan string value, konkatenasi. Jadi kalau misalkan teman-teman dalam numerical value, dalam value berupa angka, itu kan umum ya operasi yang dilakukan pecahan, perkalian, pembagian gitu kan. Nah, kalau di dalam string value di sini kita bisa operasikan dengan mengkonkatenasi atau menggabungkan, mengkombinasikan. Dengan cara seperti apa? Misalkan ini ada first name, lalu last name-nya namanya Farhan. Maka kalau saya bilang print first underscore name plus last name, jadinya kayak apa? Jadinya harus nanda, terus dikombin dengan Farhan. Nah, misalkan kita mau membuatnya lebih enak dilihat, maka ditambahkan di sini spasi. Jadi first name saya ditambah spasi ditambah last name saya, hasilnya lebih baik gitu ya. Nah, ini bisa teman-teman kombinasikan dengan changing case tadi. Misalkan saya buat dulu variabel baru namanya full name. Untuk apa? Untuk menyimpan nama lengkapnya dari ini. Dari first name ditambah spasi tambah last name. Hasilnya kalau saya print dulu, nah hasilnya kan seperti ini. Nah, ini bisa dikombinasikan. Misalkan yang pertama print full name dot upper. Nah, selanjutnya dan lagi print juga bisa lebih dari sekali ya. Print full name dot title misalkan. Kalau dot lower mah nggak kelihatan ya, karena dia kan di awalnya defaultnya yang udah huruf kecil. Nah, jadi kayak gini. Nanti bisa teman-teman gunakan dot title ketika ingin mendefinisikan ininya. Misalkan namanya nggak usah kapital semua, tapi huruf pertama dalam setiap katanya saja misalkan. Nah, ini udah bisa. Nah, selanjutnya kita lihat lagi di sini. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengcombine stringnya itu dengan numerical value? Apa yang akan terjadi di sini? Misalkan saya punya jumlah itu misalkan angka 10. Satuan sama dengan misalkan KG di sini. Jadi saya mau bilang print 10 kg misalkan gitu ya. Nah, ini gimana nih? Print jumlah plus spasi gitu kan ya. Plus kilogram. Plus satuan. Error, kenapa? Karena di sini unsupport operand types for plusnya ini, yang ini ya. Dimana operannya ini adalah integer dan string. Gitu. Jadi dia tidak bisa mengoperasikan dua jenis value yang berbeda. Mungkin biar lebih jelas tanpa spasi deh ini. Oh salah, yang ini harusnya. Jadi ketika kita ngomong jumlah dan satuan, di sini ada dua tipe value, maka ini ada integer ada string, nggak bisa dia digabungkan, gitu, nggak bisa dia dilakukan operasi tambah di sini. Nah, harusnya seperti apa? Harusnya di sini kita tambahkan lagi satu step ya.
Di mana di sini kita harus membuat numerical value-nya ini menjadi value. Dengan cara apa? Dengan cara mendefine-nya seperti ini. str. Nah, ini jumlah ini harus dimasukkan dalam kurung. Jadi kita perintahkan dulu untuk membuat dia menjadi string untuk variabel lah, kemudian baru dikombin dengan satuan. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita melakukan konversi string dulu, baru kita bisa lakukan konkatenasi tadi ya, combining tadi. Nah, selanjutnya, kalau kita ingin melihat di sini ada lagi stripping white space. Nah, itu kalau dalam text processing, di mana terkadang dalam kalimat itu setelah kita hapus, setelah kita lakukan hal-hal lain itu ada spasi berlebih gitu ya. Yang mana mungkin di sini ketika kita punya data itu nggak selalu bersih gitu kan. Spasinya ada yang kelebihan, ada yang punya spasi di sebelah kiri, sebelah kanan gitu kan. Nah, ini bisa kita hilangkan dengan namanya stripping sih. Nah, di sini misalkan saya bilang name sama dengan Farhan, tapi di sebelah kiri kata dikasih spasi dan di sebelah kanan juga dikasih spasi. Lalu di sini kita print name.strip. Bisa juga print name.lstrip. Ya, print name.rstrip. Bedanya apa? Kalau strip aja, dia akan menghilangkan spasi dimanapun. Entah itu sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Gitu ya. Nah, kemudian kalau lstrip, dia hanya menghapus spasi di sebelah kiri kata. Nah, ini kalau ini nggak ada nih. Tapi kalau ini masih ada yang sebelah kanan ya. Gitu ya. Nah, kemudian kalau yang rstrip itu lawannya lagi. Berarti dia hanya menghapus yang sebelah kanannya aja, tapi tidak dengan sebelah kirinya. Sebelah kirinya masih ada. Nah, ini bisa teman-teman pakai juga ketika teman-teman ingin menghilangkan spasi di sebelah kiri ataupun sebelah kanan dari kata tersebut. Nah, kemudian lanjut lagi. Ini kalau integer value ya, ini umum. Jadi teman-teman bisa lakukan penjumlahan, perkalian, pembagian, dan lain-lain. Contohnya misalkan di sini 2 tambah 7. Tuh. Kalau pembagian berarti 9 bagi itu garis miring 3. Ada lagi misalkan perkalian. Perkalian kita bisa pakai 5 kali 4 misalkan dengan bintang. Pengurangan biasa, jadi 4 kurang 2. Nah, kemudian bisa juga melakukan 4. Misalkan mau berapa? 3 pangkat 2. 3 pangkat itu adalah double bintang. Nah, itu ya. 3 pangkat 2. Jadi kalau berapapun pangkatnya nanti bisa dibuat jadi bintang. Nah, kemudian lanjut ada yang namanya listing. Sekarang di sini di markdown dulu. Nah, ini gitu ya. Nah, di sini dalam melakukan listing, yang pertama harus diketahui list itu merupakan sebuah kumpulan objek yang dia tersusun secara secara berurutan sih, tapi bukan sorting ya, maksudnya dia mempunyai indeks yang jelas gitu. Jadi setiap urutannya itu setiap posisi atau urutan dari list-list tersebut itu berpengaruh. Contohnya gini, misalkan contohnya pekerjaan. Kan pekerjaan dalam dunia data ada data scientist.
apalagi misalkan data engineer, lagi misalkan data analis. Nah, ini cara mendefinisikan suatu list ini dimulai dengan bukan, tapi didefinisikan dengan kurung siku. Jadi semua yang ada di dalam kurung siku ini merupakan elemen atau anggota dari list ini, pekerjaan misalkan. Jadi baik lagi ya, ini kan ada beberapa value di dalamnya gitu kan. Kalau dia bisa dimasukkan ke dalam suatu variabel, katanya variabel itu memuat hanya satu value. Nah, di sini teman-teman harus melihat yang ada di dalam variabel pekerjaan ini itu tetap satu value, tapi berupa sebuah list gitu ya. Berupa sebuah kantong. Jadi tetap aja dia isinya adalah suatu nilai. Nah, cuma nanti di dalam kantongnya ini ada nilai-nilai lagi gitu. Tapi nggak apa-apa. Ini memang masih dalam sesuai dengan definisi variabel yang tadi ya. Dia tetap kok dengan definisinya yaitu satu value. Nah, value ini berupa list. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencoba mengakses elemen pada list. Nah, ini yang tadi saya bilang, jadi list itu kan kumpulan elemen-elemen atau kumpulan dari anggota-anggota atau objek-objek gitu ya, yang dia mempunyai urutan, yang dia mempunyai posisi. Nah, kita lihat di sini, kalau kita mau mengakses anggota pertama atau member pertama atau elemen pertama dari list pekerjaan ini, maka kita bisa bilang pekerjaan fungsiku 0. Artinya, kita mau mengakses elemen pertama dari list tersebut. Nah, di sini kenapa 0? Karena di sini saya kasih keterangan ya. Keterangan di sini menggunakan komen, jadi komen ini tidak akan dieksekusi dengan pagar. Di sini keterangannya adalah indeks Python dimulai dari 0. Nah, kemudian di sini jadi nanti di sini akan indeksnya 0, lalu yang data engineer ini 1, data analis itu 2 gitu. Nah, jadi kalau teman-teman mau mengakses misalkan pekerjaan, saya mau aksesnya itu data analis misalkan. Pekerjaan 2 berarti, bukan pekerjaan 3 ya, tapi 2. Karena dia indeksnya mulai dari 0. Kemudian di sini ada lagi cara mengaksesnya. Kalau misalkan teman-teman punya listnya ini banyak nih gitu, dan teman-teman nggak tahu nih jumlahannya ada berapa gitu kan. Saya nggak tahu nih, saking banyaknya saya nggak tahu dia terakhirnya itu di angka berapa. Kalau ini kan kelihatannya jelas ya, 0, 1, 2, terakhirnya 2 gitu. Tapi kalau teman-teman misalkan punya ratusan atau ribuan, apa mau dihitung satu-satu gitu untuk mencapai terakhirnya itu berapa. Nah, ini bisa dipersingkat dengan misalkan saya cuma mau ambil yang paling belakang kok, tapi saya nggak tahu dia terakhirnya berapa. Kalau ini kan terakhirnya 2 ketahuan gitu. Nah, ini bisa menggunakan indeksnya adalah -1. -1 artinya apa? Mengakses elemen pada elemen pertama diurut dari belakang. Ya. Jadi di sini kalau teman-teman, saya mau nomor 2 dari belakang.
Cek. Oke, maaf tadi terputus ya untuk koneksinya ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, jadi di sini cek. Oke. Nah, jadi di sini semoga nggak disconnect lagi ya. Nah, di sini kita lihat kalau kita ingin mengakses dari belakang, ini bisa dengan menggunakan min. Jadi kalau min 1 itu adalah akses elemen pertama tapi diurut dari belakang. Kalau mau lihat 2 dari belakang berarti tinggal diganti 2 atau 3 atau 4 gitu ya, untuk seterusnya. Nah, ini kan 1 tadi. Nah, bagaimana dengan kita kalau mengakses suatu elemen yang di luar dari indeksnya? Misalkan di sini kan ada 3. It means indeksnya hanya 0, 1, dan 2. Bagaimana kalau kita akan bilang akses pekerjaan fungsiku 3? Maka dia akan mengalami error yang namanya index error. List index out of range. Artinya apa? Artinya list index melebihi range atau jangkauan atau interval yang disediakan. Tersedianya berapa di sini? 0, 1, dan 2. Tapi kita malah di luar dari interval itu, gitu. Mintanya 3 malah. Maka dia akan error. Nah, kemudian dari list di sini kita bisa lakukan banyak hal. Ini tadi akses udah. Terus di sini ada yang namanya work with empty list. Apa yang dimaksud di sini? Jadi biasanya umumnya banyak yang menggunakan empty list untuk melakukan sesuatu gitu ya. Nanti teman-teman mungkin banyak menemui dalam real case-nya. Misalkan contohnya di sini apa di sini sport. Oke, misalkan saya punya empty list-nya namanya sport. Nah, saya running dulu. Ya, jadi kalau saya panggil sport di sini, itu kosong empty list di sini. Beda halnya tadi ya, kalau kita misalkan tadi panggil list pekerjaan, dia muncul elemen-elemennya. Tapi kan di sini empty list kosong. Kalau saya bilang di sini sport, maka dia kosong kan. Nah di sini work with empty list kita bisa isi. Cara mengisi atau memasukkan suatu elemen ke dalam list sebenarnya nggak mesti empty list ya, tapi di sini kita coba misalkan biar gampang di sini empty list. Sport.append, misalkan saya masukkan basketball. Maka kalau saya print atau saya munculkan sport di sini, sekarang sudah terisi. Nah, ini bisa dilakukan berulang. Apapun yang kita mau, misalkan mau masukkan lagi, misalkan badminton, soccer, dan lain-lain, itu bisa. Nah, ini contohnya seperti ini. Ketika saya di sini tambahkan gitu ya, nah, kenapa ada 2? Karena yang tadi ini di running 2 kali. Kalau mau, dia diulang dari awal, dari sport ini. Seperti ini. Nah, selanjutnya di sini bisa juga ada, tadi kan memasukkannya dengan append. Kalau append itu dia terurut. Basketball dengan soccer duluan mana? Duluan basketball. Berarti basketball ini akan menempati indeks 0 gitu ya. Soccer ini akan menempati indeks 1. Tapi bisa juga kita sisipkan. Misalkan basketball di 0 nih. Satunya di soccer. Tapi saya nggak mau nih. Saya maunya satunya nanti misalkan tenis. Berarti di sini saya bilang sport.insert. Nah, di sini dibilang dulu mau masuk di indeks berapa? Indeks 1 misalkan. Nah, apa yang mau dimasukkan elemennya? Nah, ini misalkan badminton deh. Badminton.
kalau kita bawanya langsung aja panggil sport. Nah, ketika dia disisipkan ke indeks 1, maka yang tadinya di indeks 1 yaitu soccer akan digeser ke sampingnya, ke setelahnya gitu ya, yaitu indeks 2. Nah, jadi ada dua cara memasukkan elemen ke dalam list. Yang pertama ada append, yang kedua ada insert. Kemudian ada lagi sebenarnya satu lagi namanya extend. Tapi extend ini dia menggabungkan menggabungkan dua list gitu sih ya. Contohnya gini, misalkan saya udah punya 3 nih, basketball, badminton, soccer. Kemudian saya punya ini, saya copy aja. Saya punya variabel baru namanya sports 2. Ini jangan badminton deh, misalkan apa lagi nih, olahraga lainnya, swimming misalkan. Jadi setelah basketball, badminton, dan soccer di sports aja ya, ini variabelnya namanya sports aja. Di sini saya buat variabel baru namanya sports 2 yang isinya swimming dan jogging. Nah, selanjutnya di sini sports yang tadi notabene elemennya ini 3 ini, isinya adalah tiga olahraga ini, maka akan saya extend dengan sport 2. Nah, ini ada perintah extend itu apa? Jadi saya akan memasukkan elemen di sports 2 ini ke dalam sports, ke dalam yang ini. Oh, nggak pakai S ya. Ke dalam sport yang ini. Tapi di sini masukkan di belakangnya lagi gitu, di indeks selanjutnya. Nah, kita langsung lihat aja nih. Nah, ini jadi kita memasukkan list lain untuk elemen-elemen bawah ke list yang kita punya tadi nih, yang ini. Gitu ya. Jadi kita lihat pertamanya kita punya basketball, badminton, soccer, yang 3 ini. Lalu kita masukkan juga yang dari tempat lain yang sport 2 ini, swimming dan jogging. Nah, ini bisa dibilang ya 3 cara untuk memasukkan elemen. Nah, di sini harus dilihat ya, atau diperhatikan. Kalau kita ingin memasukkan elemennya itu terdapat dalam suatu list kayak gini, maka kita bisa gunakan extend untuk mempermudah. Tapi kalau hanya satuan elemen kayak ini gitu ya, terus ini, itu bisa menggunakan append ataupun insert. Kalau yang extend ini khusus kalau list ketemu list, intinya gitu. Nah, kemudian ini ada some operation in list. Jadi kalau kita punya list angka misalkan contohnya ini numbers. Nah, misalkan ada numbers di sini. Kita bilang variabel numbers ini isinya adalah list angka yang elemennya itu 1, 3, 2, 8, 6, 9, dan 5. Kemudian di sini operasi yang pertama bisa kita lakukan adalah sorting, mengurutkan. Ini kita hapus dulu. Nah, ini kalau diurutkan dia akan dari ascending ya, yang dari kecil ke besar. Tapi kalau kita pakai di sini reverse through, artinya kita akan melakukan descendingnya, terbaliknya gitu ya. Nah, begitu juga dengan misalkan abjad atau alfabetnya. Kalau misalkan dia string value ya. Kemudian di sini ada lagi misalkan mencari nilai maksimum, minimum, dan penjumlahan misalkan gitu. Nah, di sini bisa dilihat maksimum dari numbers. Nah, kalau ini bisa diganti jadi minimum ataupun bisa diganti dengan sum, penjumlahannya.
Nah, ini ya, jadi operasinya nanti bisa teman-teman lihat di sini nih. Ada maksimum, minimum, sama sum. Nah, selanjutnya untuk menghitung berapa elemen yang ada dalam list, itu kita bisa menggunakan namanya len. Nah, ini saya mau lihat nih, ada berapa elemen dari variabel numbers ini, dari list numbers. Ada 7. Kalau yang tadi sport, ini kan harusnya ada 5 ya. Nah, ini kita lihat ya. Sport, nah ya benar 5. Kemudian di sini juga bisa kita lihat lagi. Nah, ini baru lagi nih. Tadi kita berbicara tentang list. Selanjutnya ada namanya set. Set itu adalah himpunan. Nah, jadi himpunan di sini merupakan kumpulan juga ya, kumpulan dari objek-objek yang terdefinisi secara jelas. Tapi di sini himpunan di sini tidak mementingkan indeks atau tidak mementingkan posisi. Dan satu hal lagi, set ini berisi unique value. Nah, penjelasannya seperti apa? Nah, ini kita lihat bareng-bareng. Misalkan saya definisikan warna gitu ya, colors. Nah, misalkan di sini kita buat list dulu, colors sama dengan red, green, blue. Kalau dia berupa list, dia nggak masalah nih, ada yang double seperti ini. Kenapa? Karena dia hanya mementingkan setiap elemen ini punya indeksnya masing-masing gitu. Jadi nggak masalah kita elemennya mau sama atau beda. Yang penting dia disusun secara terurut, dia punya indeks dan ya seperti ini gitu. Nah, tapi kalau kita di sini, jadi kalau kita mau membuat himpunan itu sekarang bisa pakai siku. Misalkan contohnya di sini set colors sama dengan, misalkan di sini kita red gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini mendefinisikannya sebenarnya perbedaannya cuma di kurung sikunya aja gitu. Nah, ini contohnya seperti ini. Tapi bagaimana kalau kita mau membuat list ini menjadi himpunan, jadi set. Ini kita bisa ganti, ini tadi contoh aja ya. Nih, kalau kita mau buat list ini jadi himpunan, ini kita tinggal bilang set, buka kurung, colors. Lihat di sini, yang pertama, dia tidak mementingkan urutan. Di sini red pertama, tapi di sini terakhir. Nah, di sini nggak bisa diakses per indeks. Sekali lagi ya, di sini tidak bisa akses, tidak punya indeks. Jadi yang dilakukan di sini hanya dia mengurutkan saja secara alfabetnya, B duluan, terus G baru R gitu kan. Dan di sini dilihat blue-nya harusnya 2 kali, tapi di sini 1 kali. Kenapa? Karena dia hanya menyimpan unique value dari masing-masing elemen yang diberikan saja gitu. Jadi misalkan di sini red-nya ada 3, green-nya ada 7, misalkan blue-nya ada 2, ya nggak masalah. Set of color tetap ada 3 dari masing-masing perwakilan unique value-nya dari mereka. Nah, kemudian di sini hanya sekedar mengurutkan nama-namanya saja. Tapi kita nggak bisa nih, misalkan set colors 0, nggak ada. Objek di sini tidak subscribable atau di sini tidak mempunyai indeks yang jelas gitu ya. Nah, bagaimana cara kita melihat atau mengetahui isinya gitu? Kita hanya bisa yang pertama ngetes gitu. Kita mau lihat apa sih? Misalkan blue. Ya udah, kita cuma bisa lihat kayak gini. Blue in set true. Artinya apa? Ada elemen ini di dalam
set colors kita, gitu. Nah, selanjutnya bagaimana sekarang cara menambahkannya? Kalau di sini kan append. Nah, kalau di set cara menambahkan elemen itu kita bisa dengan namanya kok perintahnya itu adalah add. Add red, green, blue. Satu lagi misalkan yellow. Nah, selanjutnya kita cek. Nah, ini disimpan di belakang. Kenapa? Karena dia huruf Y gitu. Coba misalkan tambah lagi yang pakai huruf apa ya, huruf-huruf di depan deh. Cyan deh misalkan dot add di sini cyan gitu ya. Oke. Nah, dia di sini. Kenapa? Karena dia hanya nambahin terus diurutin ulang gitu. Disorting ulang. Dia yang penting intinya masuk aja gitu. Masuk di dalam set of color-nya yang dia merupakan unique value. Nah, misalkan teman-teman iseng nih, saya tambahkan lagi green-nya. Apa yang terjadi? Nggak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena value green di sini sudah ada. Berapa kali pun teman-teman masukkan, dia kan nggak akan pengaruh. Karena sesuai definisinya dia kumpulan dari unique value. Nah, kita lihat lagi. Ini add item udah, panjang dari set atau berapa item di dalam simpunan, ini sama dengan list menggunakan len. Oh, nggak bisa. Oh, salah. Namanya kan bukan set, tapi set color. Nah, selanjutnya di sini cek item ini yang tadi yang saya bilang. Dan di sini bisa menggunakan N kalau teman-teman mau lebih dari satu. Nah, ini masih mudah ya. Jadi selanjutnya di sini ada looping. Nah, looping di sini, looping for ya. Contohnya gimana? Contohnya di sini kita definisikan dulu deh dari ulang nih. Colors misalkan. Nah, looping di sini kita gunakan for color in colors print color. Nah, artinya apa? Lihat di sini ada color. Kan kita punya suatu list namanya colors. Nah, color di sini ada suatu temporary variable atau ada yang bilang juga kayak ya dia variable elemen gitu yang mewakili elemen atau apa gitu. Nah, di sini saya mau bilang nah harus colors. Bisa teman-teman cuma bilang dia itu adalah X. Terus di sini berarti print X. Ini juga bisa. Jadi di sini nggak jadi masalah namanya apapun gitu ya. Intinya untuk setiap, ini kan for itu untuk setiap elemen, ini kan variabel yang mewakili elemen ya. Di dalam colors, ternyata colors itu apa? List gitu ya. Jadi nanti untuk setiap elemen di dalam list ini, yang atas, titik 2, maka gitu ya, maka akan kita lakukan apa? Kita akan lakukan print. Kita akan munculkan value atau nilai dari variabel perwakilan ini gitu. Ya kan? Di sini kan? Atau mungkin biar beda kasihnya X deh. Jadi di sini untuk suatu variabel yang saya definisikan X, yaitu yang mewakili setiap elemen di sini ya di dalam variabel ini, maka saya akan print setiap nilainya gitu. Nah, loopingan ini akan berjalan, dia akan mengakses variabelnya. Dilihat nih colors, oh ini ada nih colors itu apa, variabel apa, karena dia list. Kemudian dilihat karena di sini for x ini kan berarti dia akan for ini kan mewakili ya, tadi kan saya bilang mewakili setiap elemen yang ada pada variabel tersebut. Berarti di sini elemen pertamanya apa? Red.
Oke, si X ini, wadah X ini akan punya isinya adalah red nilainya. Nah, dibawalah ke bawah sama dia. Apa yang disuruh? Disuruh print, dimunculkan di output berarti kan. Makanya di sini output pertama itu red. Nah, setelah dia print, setelah itu ada perintah lagi nggak? Nggak ada. Maka dia akan balik ke atas, ke colors-nya lagi tadi. Di samping red ini, masih ada elemen nggak? Masih, green. Maka dari itu, for yang kedua di sini, dia X ini sekarang, wadah X ini nilainya bukan red lagi, tapi green. Nah, dia bawa ke perintah selanjutnya di sini. Diapakan? Oh, masih sama, di print. Maka muncullah output kedua itu green. Nah, ini berulang terus. Green sudah selesai nih perintahnya sampai baris 2. Balik lagi ke color-nya. Setelah green ada apa? Blue. Masuklah blue ke wadah X nih sekarang gitu. Jadi ini wadahnya ini temporary karena dia isinya ganti-ganti gitu ya, sesuai loopingannya. Nah, terus wadahnya ini disuruh print juga, maka yang ketiga ini blue. Nah, terus yang selanjutnya di sini blue lagi, setelah blue nggak apa-apa, dia terusin gitu. Sampai dengan yang terakhir di sini, setelah di print ya kan, blue, terus kemudian dia naik lagi nih, dia cek setelah elemen yang ini ada lagi nggak ada, maka loopingan selesai gitu. Nah, ini loopingan yang dasar. Kemudian di sini bisa teman-teman modifikasi juga. Jadi ini kita copy lagi. Kalian udah tahu dong, itu yang ini. Kita modifikasi nih, kita tambah-tambah. Misalkan tadi kita udah belajar apa? Upper. Kita kasih dot upper. Sehingga munculnya besar, kapital itu. Nah, ini looping secara sederhana. Nah, kemudian ada logical test. Nah, ini kalau logical test nanti lihat di sini aja ya. Jadi di sini ada sama dengan codingannya atau sintaksnya itu sama dengan 2 kali. Jadi 8 sama dengan 8 itu dia bilang true. 8,0 sama dengan 8 itu dia true juga. Kenapa? Karena di sini sama-sama numerik gitu ya. 8,0 floating atau desimal sama dengan 8. Dia value-nya sama dan nilainya juga sama memang kan. 8,0 dan 8 gitu. Sebanding. Nah, ini dia bilang false. 8 sama dengan kutip 8. Dia bilang false kenapa? Karena dia berbeda tipe di sini. Ini numerik, ini string. Begitu juga dengan yang ini, gitu. Nah, 1 sama dengan 2 dia bilang false karena dia tidak sebanding. Yang ini lebih besar. Nah, ini juga berbeda huruf dia bilang false. Ini pakai kapital, ini enggak. Yang ini pertidaksamaan. Kalau ini sama dengan, ini tidak sama dengan. 1 tidak sama dengan 2 benar. Nah, kalau untuk lebih dari, bisa dengan ini, lebih dari sama dengan, ini kurang dari, ini kurang dari sama dengan. Nah, ini ya, untuk logical testnya. Masuk ke if statement. Nah, di sini bisa teman-teman lihat nih. If nilai sama dengan 100, gitu ya. Ini nilai kita definisikan dulu, nilainya adalah 100. Lalu di sini kita nilai mari mau lulus. Warnanya apa? Else untuk false value-nya. Else print maaf kamu gagal. Maka yang akan muncul di sini adalah kamu lulus. Kenapa? Karena nilainya tadi 100. 100 lebih besar sama dengan 75. Memenuhi, gitu kan. Beda halnya kalau teman-teman di sini ganti misalkan 50. Akan jadi false. False-nya adalah maaf kamu gagal. Lalu untuk if yang bertingkat ini kita pakai misalkan di sini seperti ini. Saya punya suatu sentiment score sama dengan min 7. Lalu saya pakai if sentiment score itu 0 sama dengan itu kan ya sama dengan ya.
Jika sentiment score-nya nilainya adalah 0, maka print netral. Elif, nah jadi di sini bertingkatnya namanya elif ya. Elif sentiment score-nya lebih dari 0, maka print positif. Else-nya print negatif. Maka di sini print-nya adalah negatif karena dia nilainya kurang dari 0. Nah, ternyata loopingan tadi bisa kita kombinasikan dengan ini. Dengan if. Jadi kalau kita punya nilai murid seperti ini, jadi saya misalkan adalah seorang pengajar gitu. Nah, ini nilai-nilai murid saya. Kemudian saya bisa looping. Jadi untuk setiap X dinilai, maka jika X ini besar sama dengan 75, maka print kamu dinyatakan lulus dengan nilai X-nya tadi. Else, print nilai kamu segini, berapa gitu kan. Silakan lakukan remedial. Nah, runtutannya adalah seperti tadi, for X in nilai murid, jadi dia akan for yang pertama itu untuk yang ini misalkan nilainya 45. Lalu masuk nih, X-nya kan nilainya 45. Berarti 45 besar sama dengan 75 enggak? Enggak. Maka dia masuknya yang else. Makanya di sini muncul di output pertama, nilai kamu 45. Silakan lakukan remedial. Nah, yang kedua, 65. 65 lebih dari 75 enggak? Enggak. Maka dia masuknya di else. Else itu bilangnya apa? Nilai kamu gitu kan. Nah, ini nilai kamu 65. Silakan lakukan remedial. Selesai, masuk ke elemen ketiga, 90. 90 lebih dari 75 enggak? Iya, lebih dari. Maka dia akan print kamu dinyatakan lulus dengan nilai berapa. Nah, ini dia. Kamu dinyatakan lulus dengan nilai 90. Gitu. Nah, ini terus sampai dengan yang terakhir nih, elemen terakhir, yaitu 70. Nah, itu untuk loop ditambah dengan if. Kemudian ada lagi namanya while. Nah, while ini agak sedikit spesial dan harus ekstra hati-hati ya. Dimana while ini dia akan melakukan infinite looping berulang sampai dia memenuhi suatu stop condition yang diberikan. Makanya hati-hati dengan mendefinisikan stop conditionnya. Nah, di sini saya bilang saya punya bensin dengan nilai 100. Nah, saya bilang nih while itu kan ketika atau selama gitu ya. Selama bensin tidak sama dengan 0, artinya selama bensinnya belum habis gitu ya. Saya akan lakukan apa? Print bensin. Lalu selanjutnya apa? Bensin sama dengan bensin min 1. Artinya apa? Setelah saya print nilai bensinnya, yaitu 100 ya, yang pertama ini, maka bensin ini akan saya kurangi nilainya sebanyak 1. Gitu. Maka selanjutnya di sini print bensin habis kalau dia sudah keluar atau stop condition dari while ini. Nah, jadi dalam setiap loopingan, entah itu tadi di atas nih, mana ya? Ini deh, for. Ini ada indentasi, gitu ya. Jadi dia masih masuk dalam loopingan for nih ini. Terus tadi apa lagi? If statement. Ini ada indentasi juga di sini nih. Artinya dia perintah ini masuk dalam if statement yang atas, gitu. Begitu juga dengan while. Indentasi yang ini, dua baris ini, dia masuk dalam loopnya di sini. Jadi selama while ini masih berlaku, dua baris yang bawah ini yang menjorok ke dalam, dia akan dijalankan juga, dieksekusi juga. Jadi gini, bensin 100. Nah, sekarang jalan nih, ketika bensinnya tidak sama dengan 0, nah di sini bensin berapa? 100. Memenuhi nggak? True nggak? 100 tidak sama dengan 0, true. Nah, ketika true, maka dia di sini akan print bensin. Tadi berapa bensinnya? 100. Maka print di sini 100 kan. Nah, di-update nih. Variabel bensin sekarang adalah bensin min 1. Bensinnya tadi 100. 100 kurang 1, 99. Sehingga sekarang di sini bukan 100 lagi, tapi jadi 99. Balik lagi ke atas, 99. Ke sini ya. 99
tidak sama dengan 0, true atau false. Nah, karena masih true, dia jalan lagi. Print 99. Terus kurangin 1 jadi 98. Baik lagi ke atas gitu. Makanya di sini munculnya print 100, print 99, print 98 gitu kan. Tapi turun terus nih sampai dengan 1 di sini. Ketika habis print 1, bensin kurang 1, jadi 0. Bensin 0 tidak sama dengan 0, true atau false? False, makanya dia tidak akan lanjut print lagi. Selesai while-nya sampai di situ, di stop condition-nya. Selanjutnya di sini dia terakhirnya print bensin habis. Jadi ketika dia sudah keluar dari while, dia akan lanjut ke baris yang ini, yang keempat. Dan terakhirnya setelah 1, dia akan print bensin habis, gitu. Nah, ini bawahnya hanya contoh-contoh aja. Ini ketika kita punya dua double loop ya, for di dalam for gitu. Jadi pertama for x untuk ini, terus saya punya for y untuk yang ini gitu kan. Lalu saya mau pasangkan antara elemen di sifat ini dengan elemen di buah ini. Jadi nanti muncul red apple, red banana, red cherry, terus kemudian big apple, big banana, big cherry, dan tasty apple, tasty banana, tasty cherry. Nah, jadi kayak gini. Nah, selanjutnya di sini kita juga bisa. Nah, ini namanya kalau yang ini adalah, ini saya ubah dulu. Ini adalah dictionary. Nah, dictionary di sini, kan dictionary itu kamus ya. Nah, jadi dia di sini dia punya namanya key dan value-nya. Ini key, ini value. Jadi di sini dia akan sesuai dengan fungsinya kamus ya. Kalau dia punya suatu objek, maka dia bisa didefinisikan menjadi definisi lainnya gitu ya. Kayak misalkan kata. Nah, biasanya di sini digunakan untuk salah satu contohnya ini adalah untuk mengubah kata non formal menjadi kata formal. Nah, di sini untuk mengaksesnya ini sebentar. Ini kita jelaskan dulu di sini bahwa dictionary itu di lambang di formatnya ini i, value gitu ya. Nah, jadi selanjutnya di sini kalau D kurung siku key-nya atau kata kuncinya, maka dia bisa memunculkan value-nya yang sampingnya. Nah, jadi di sini nanti bisa teman-teman gunakan nih untuk misalkan saya punya list kata ini. Lalu saya looping for x in list kata, maka saya akan print x, dx. Artinya apa? Saya akan print katanya, sampingnya adalah value-nya atau perubahannya. Jadi di sini saya punya kata, misalkan di sini gue itu ada nggak di dictionary? Ada. Dia maknanya apa gitu? Value-nya apa? Dia bisa diubah jadi apa? Yaitu saya. Ini enggak, bisa diubah jadi tidak. Nah, nanti ini biasanya digunakan dalam proses text processing untuk mengubah atau mengeneralkan kata non formal menjadi kata yang formal. Kalau bahasa Indonesia berarti sesuai dengan KBBI misalkan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau teman-teman ada yang ingin tanyakan. Nah, jadi untuk basic Python ini, harapannya teman-teman bisa mengetahui operasi-operasi apa saja yang umum dilakukan dalam Python, khususnya misalkan teman-teman untuk
melakukan data science-nya, atau untuk teman-teman nanti inference-nya gitu. Misalkan teman-teman udah punya model atau udah punya perhitungan, lalu kemudian bagaimana cara menerapkannya, bagaimana misalkan butuh loopingan for, looping if, dan lain sebagainya. Nah, silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Apakah catatan hasil percobaan di Jupyter Notebook tadi bisa dibagikan ke peserta? Oke, tentunya nanti Jupyter Notebook ini akan saya bagikan ke teman-teman. Nanti filenya langsung saya bagikan, itu berupa IPYNB. Nanti teman-teman bukanya dari Jupyter Notebook juga atau dari Google Collaboratory ya. Nah, penting mengetahui dasar pemrograman Python ini, karena nanti akan sangat berguna ya. Ini kita baru masuk dalam dasarnya banget, belum masuk nanti ke library-nya, kemudian penerapannya gitu. Nah, ini dasarnya itu dari sini gitu. Bahkan kalau teman-teman lihat di beberapa dokumentasi di library, ya dia awal mulanya adalah pengoperasian dasar-dasarnya seperti ini. Tapi karena sudah berbentuk library, lebih mudah digunakan nantinya gitu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman harus juga melakukan kayak tadi. Saya misalkan tetap butuh while looping, atau butuh if looping, atau butuh yang lain. Nah, ini penting bagi teman-teman untuk mempelajari hal tersebut. Kemudian ketika untuk misalkan full stack-nya, kalau data science-nya kan udah pasti ya, udah pasti teman-teman kalau data science itu memang cukup banyak juga di Python dalam analisanya. Kalau untuk full stack itu juga ternyata butuh juga gitu. Karena di dalam nanti yang saya rasakan itu misalkan ya yang mungkin masih berhubungan dengan Python gitu ya. Ketika teman-teman mau inference modelnya, teman-teman punya model misalkan mau apa nih, deteksi kendaraan misalkan. Nah, teman-teman sudah punya model, tapi di samping itu dalam penerapan inference dari modelnya itu juga membutuhkan Python. Nanti bagaimana menyambungkan antara perintah untuk merecognize suatu gambar misalkan atau objek, kemudian disambungkan sampai dengan semacam end-to-end-nya gitu. Nah, silakan, apakah masih ada pertanyaan lagi? Oke, mungkin belum ada pertanyaan lagi ya. Oh, ada nih. Izin bertanya, apakah suatu set bisa disorting descending? Kita coba dulu. Oh, nggak bisa ternyata. Jadi ya memang sesuai sih ya. Jadi si set ini atau himpunan ini dia tidak bisa disortir. Kenapa? Karena dia sesuai dengan
definisinya tadi, bahwa dia kumpulan objek yang didefinisikan, tapi tidak dengan posisinya, gitu. Jadi dia tidak akan bisa diurutkan, gitu, karena dia sifatnya kan tanpa indeks, gitu. Jadi dia nggak bisa diurutkan. Kecuali nanti teman-teman mau balikin lagi ke listing misalkan. Jadi nanti di sortingnya di sana, gitu. Jadi di looping aja dari setiap elemen di set atau himpunan tadi, masukkan ke suatu list baru misalkan. Kemudian dari list tersebut baru teman-teman bisa sorting, bisa mungkin apalagi indexing gitu ya. Jadi nanti diakses setiap indeksnya dan lain-lain. Jadi kalau di set itu dia mengedepankannya di unique value-nya sih memang. Oke, silakan bagi yang ingin bertanya lagi atau mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung dengan audio, dengan open mic, itu juga dipersilahkan. Kita masih ada beberapa menit waktu lagi untuk sesi yang sekarang. Oke, mungkin masih belum ada pertanyaan ya. Mungkin untuk yang sesi basic Python ini bisa kita akhiri dulu. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan berdiskusi dan menyimak materi yang disampaikan tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit dulu, saya tutup dulu untuk sesi yang sekarang ini, yang untuk basic Python. Saya tutup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan ada lagi sesi berikutnya di jam 1 tentang basic data science. Nah, tentang basic data science-nya ini lebih lengkapnya nanti akan dikabarkan oleh panitia, apakah nanti room-nya berbeda atau room-nya masih sama. Oke, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Nanti filenya juga nanti akan saya bagikan. Terima kasih.